Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kaidah dasar kalimat dan kalimat afektif. Anggota kelompok kami: 1. Maulidah Khairul Fitriya NIM 2020 310078. 2. Yuni Siti Khotijah NIM 2020 310087. 3. Dafa Surya Ardiansyah NIM 2020 31089. Langsung saja ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Khairul Fitriya, NIM 2020310078. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kaidah dasar kalimat. Yang pertama yaitu sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, sun dan tatain yang berarti mengatur bersama-sama. Secara lebih luas, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal yang dibahas adalah kata, klausa, frase, dan kalimat. Berdasarkan pengertian ini, kata merupakan struktur internal sintaksis walaupun konsep pembentukannya sendiri merupakan bagian dari cabang morfologi. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Kemudian, fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Fungsi sintaksis merupakan tempat-tempat yang terdapat dalam struktur sintaksis yang di dalamnya terdapat kategori-kategori tertentu. Fungsi sintaksis ada 5, yaitu sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek dan predikat. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Dengan kata lain, subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek. Dengan kata lain, predikat dalam bagian klausa yang menandai apa yang ditanyakan oleh pembicara mengenai subjek. Subjek biasanya terdiri dari frase nomina atau pengganti frase nomina, sedangkan predikat berupa frase nomina, verba, adjektiva, dan preposisi. Jika diubah dalam kalimat tanya, subjek tidak bisa diberi partikel kah. Contoh, mereka itu sebagai subjek sedang belajar sebagai predikat. Sedang belajarkah mereka itu? Mereka sedang belajar, itu salah, karena dalam contoh ini, subjek diberi partikel kah. Kemudian, objek dan pelengkap. Objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah klausa. Kehadiran objek ditentukan oleh ketransitifan predikat. Pelengkap adalah bagian predikat verbal yang menjadikan predikat tersebut menjadi lengkap. Kedudukannya mirip objek. Contoh dari objek dan pelengkap. Dalam kalimat transitif atau memerlukan objek, orang itu sebagai subjek menjual sebagai predikat. Contoh ini salah karena tidak terdapat objek dalam contoh ini. Kemudian, orang itu sebagai subjek menjual sebagai predikat, es kelapa muda sebagai objek. 2. Dalam kalimat semi-transitif atau bisa atau tidak perlu objek. Orang itu sebagai subjek minum sebagai predikat. Orang itu sebagai subjek menjual sebagai predikat, es kelapa muda sebagai objek. 2. Dalam kalimat semi-transitif atau bisa atau tidak perlu objek. Orang itu sebagai subjek minum sebagai predikat. Orang itu sebagai subjek minum sebagai predikat, es kelapa muda sebagai objek. Yang 3. Dalam kalimat transitif atau tidak memerlukan objek. Ada 3 bagian dalam contoh ini, yaitu tidak lengkap, semi lengkap, dan lengkap. Tidak lengkap. Orang itu sebagai subjek mandi sebagai predikat, semi lengkap. Orang itu sebagai subjek berjualan sebagai predikat. Orang itu sebagai subjek berjualan sebagai predikat, es kelapa muda sebagai objek. Lengkap. Organisasi itu sebagai subjek berlandaskan sebagai predikat. Contoh ini salah karena kurang lengkap atau kurang pelengkap. Organisasi itu sebagai subjek berlandaskan sebagai predikat
kegotong royongan sebagai pelengkap. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Keterangan sering disebut luar inti klausa karena sifatnya fleksibel, yakni bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Keterangan biasanya frase nomina, preposisi, dan konjungsi. Dalam struktur kalimat, keterangan bisa dipindah-pindah kecuali diletakkan di antara predikat dan objek atau predikat dan pelengkap. Contoh, dulu sebagai keterangan, orang itu sebagai subjek, menjual sebagai predikat, es kelapa muda sebagai keterangan. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai macam keterangan, yakni sebagai berikut. Keterangan tempat, contoh, aku tidur di kamarnya. Keterangan waktu, contoh, Bapak pergi ke Jakarta kemarin. Keterangan syarat, contoh, kami datang bila diundang. Keterangan tujuan, contoh, Ariel mandi agar sehat. Keterangan alat, contoh, ia menulis dengan pensil. Keterangan pembatas, contoh, ia terjaga sampai terbit fajar. Keterangan pengecualian, contoh, selain Tuti, semua anak SD sakit. Keterangan sebab, contoh, dia tidak hadir karena tidak diundang. Keterangan perlawanan, contoh, meskipun dilarang, ia tetap membeli buku itu. Kemudian yang terakhir, keterangan kualitas, contoh, ia berlari dengan cepat. Kemudian kategori. Kategori sintaksis adalah jenis atau kelas kata atau frase yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Oleh sebab itu, kategori akan berkenaan dengan kelas kata sebagaimana yang kita bahas pada bab morfologi. Peran. Peran sintaksis pada dasarnya adalah makna yang terkandung pada setiap pengisi fungsi sintaksis dalam hubungan dengan fungsi lainnya. Dengan kata lain, peran adalah pengisi fungsi sintaksis yang satu dengan yang lain. Kemudian frase. Frase adalah suatu konstruksi atau satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang tidak berciri klausa dan yang pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Yang dimaksud dengan tidak berciri klausa artinya bahwa konstruksi frase itu tidak memiliki unsur predikat sehingga sering dikatakan tidak berstruktur predikatif. Ada beberapa jenis frase dari segi aspek. Yang pertama, dari segi aspek distribusi unsur-unsur pembentuknya. Ada dua bentuk, yaitu frase endosentrik dan frase eksosentrik. Frase endosentrik merupakan frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik salah satu maupun semua unsurnya. Frase ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu frase endosentrik koordinatif, frase endosentrik atributif, dan frase endosentrik apositif. Kemudian frase eksosentrik adalah frase yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Misalnya, di pasar, di rumah, untuk ibu, dan sebelum malam. Lalu, jenis frase dari segi aspek kedudukan unsur-unsur pembentuknya. Ada frase setara dan frase tidak setara. Frase setara adalah frase yang hubungan unsur-unsurnya setara atau sederajat. Frase ini ditandai dengan kesamaan kategori kata. Misalnya, tinggi, besar, KS, keluar, masuk, kakak, adik, KB. Frase tidak setara yaitu frase yang hubungan unsur-unsurnya tidak sederajat. Kategori kata unsur-unsurnya tidak sama karena salah satu dari unsur menjadi unsur pusat atau inti. Misalnya, baju baru, sedang makan, dan rumah ini. Kemudian, aspek kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Yang pertama yaitu frase nominal, yaitu frase yang unsur pusatnya berupa nomina atau kata benda. Misalnya, sekolah kami, gelas itu, baju baru. Frase verbal, yaitu frase yang unsur pusatnya berupa kata kerja. Misalnya, sedang makan, ingin pulang, akan terancam. Frase adjektiva, yaitu frase yang unsur pusatnya berupa kata sifat. Misalnya, sakit sekali, paling manja, begitu panas. Frase adverbial, yaitu frase yang unsur pusatnya berupa kata keterangan. Misalnya, kemarin siang, bulan lalu, akhir minggu.
Lalu frase numeral, yaitu frase yang unsur pusatnya kata bilangan, misalnya 10 lusin, 1 saja, hampir 10. Frase pronominal, yaitu frase yang unsur pusatnya berupa kata ganti, misalnya mereka semua, engkau saja, kami ini. Kemudian yang terakhir adalah frase depan atau proporsional, yaitu frase yang unsur pusatnya berupa kata depan sebagai penanda, misalnya di sekolah, dari perusahaan, ke gedung pertemuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi predikatif. Dengan demikian, dalam sebuah klausa terdapat kata atau frasa yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Ciri-ciri klausa: 1. Terdapat satu predikat. 2. Klausa berubah menjadi kalimat jika diberi intonasi final. 3. Dalam kalimat plural, klausa merupakan bagian dari kalimat. 4. Klausa dapat diperluas dengan menambahkan atribut fungsi-fungsi yang belum terdapat dalam klausa tersebut, selain dengan penambahan konstituen atribut pada salah satu atau setiap fungsi sintaksis yang ada. Pembentukan klausa. Klausa dijelaskan sebagai satuan gramatik yang terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Unsur-unsur fungsional dalam klausa hanya dapat diisi dengan golongan atau kategori kata atau frasa tertentu. 1. Subjek selalu terdiri atas kata atau frasa yang termasuk N, kata kerja atau nomina. 2. P dapat diisi dengan kategori V, verba atau kata benda, N, nomina atau kata kerja, bilangan, frasa depan. Ada 3 jenis klausa. Yang pertama, klausa berdasarkan struktur internal. Ada 2, yaitu klausa lengkap dan klausa tidak lengkap. Klausa lengkap terdiri atas unsur subjek dan predikat. Dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu klausa lengkap yang S-nya terletak di depan dan klausa lengkap yang S-nya terletak di belakang. P. Klausa lengkap yang S-nya terletak di depan P disebut klausa lengkap susun biasa. Klausa lengkap yang S-nya terletak di belakang P disebut klausa lengkap susun balik atau klausa inversi. Contoh, rambut gadis itu sangat indah. Rambut gadis itu sebagai subjek, sangat indah sebagai predikat. Sangat indah rambut gadis itu. Sangat indah sebagai predikat, rambut gadis itu sebagai subjek. Klausa tidak lengkap. Klausa yang tidak bersubjek hanya terdiri atas unsur P disertai O, pelengkap, keterangan. Contoh, menulis surat, menulis predikat, surat objek. Yang kedua, klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang menegatifkan predikat. Ada 2, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. Contoh kalimat positif, ia seorang guru. Contoh kalimat negatif, ia bukan guru. Penggolongan klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi P dibagi menjadi 4. Klausa nominal, verbal, bilangan, dan depan. Yang pertama, klausa nominal ialah klausa yang P-nya terdiri atas atau frasa. 1. Klausa nominal. Klausa nominal ialah klausa yang P-nya terdiri atas atau frasa golongan N, kata kerja. Contoh, ia dosen. Yang dibeli orang itu sepeda. Yang kedua, klausa verbal ialah klausa yang P-nya terdiri atas atau kata atau frasa golongan V, kata benda. Kata golongan V ialah kata yang pada tataran klausa cenderung menduduki fungsi P dalam kalimat dan pada tataran frasa dapat dinegatifkan dengan kata tidak. Contoh kata verba adalah berdiri, gugup, menoleh, berhati-hati, membaca, tidur, dan kurus. Contoh, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Dengan teliti, ibu guru memeriksa tugas murid.
Klausa verbal dapat dibedakan menjadi 6 klausa verbal adjektif yang berupa kata sifat, klausa verbal intransitif yang berupa kata kerja intransitif, klausa verbal aktif yang berupa kata kerja transitif, klausa verbal pasif berupa kata kerja pasif, klausa verbal reflektif yaitu kata kerja yang menyatakan perbuatan yang mengenai pelaku perbuatan itu sendiri. Yang keenam, klausa verbal resiprokal yaitu kata kerja yang menyatakan kesalingan. Yang ketiga, klausa bilangan. Klausa yang P-nya terdiri atas kata atau frasa golongan bilangan. Contoh, roda truk itu 6. Kerbau petani itu hanya 2 ekor. Klausa bilangan dapat diikuti oleh kata penyukat. Contoh kata penyukat adalah orang, ekor, batang, keping, buah, kodi, dan helai. Contoh kata bilangan adalah kata 1, 2, dan seterusnya, kedua, ketiga, dan seterusnya, beberapa, setiap, dan sebagainya. Sementara itu, frasa bilangan ialah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata bilangan. Misalnya, 2 ekor, 3 batang, 5 buah, setiap jengkal, dan beberapa butir. Yang keempat, klausa depan. Klausa depan atau klausa preposisional ialah klausa yang P-nya terdiri atas frasa depan, yaitu frasa yang diawali oleh kata depan sebagai penanda. Contoh, kredit itu untuk para pengusaha kecil. Kredit itu sebagai subjek, untuk para pengusaha kecil sebagai predikat. Orang itu ke kantor setiap hari. Orang itu sebagai subjek, ke kantor sebagai predikat. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Unsur kalimat. Suatu kalimat dikatakan sempurna bila memiliki minimal 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Adapun unsur-unsur inti kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pelengkap sebagai pelengkap. Pola kalimat. Berdasarkan pola dasarnya, Badudu mengungkapkan ada 8 pola kalimat. Subjek, predikat. Contoh, Nisa tidur. Subjek, predikat, objek. Contoh, Alia makan bakmi goreng. Subjek, predikat, pelengkap. Contoh, cincinnya bertahtakan berlian. Subjek, predikat, keterangan. Contoh, Syahrini konser di Tokyo. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Contoh, saya sedang mencarikan adik saya pekerjaan. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Contoh, saya mengirimi uang ibu saya setiap bulan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh, adik minum susu kedelai setiap hari. Subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Contoh, ia menangis terseduh-seduh ketika mendengar berita itu. Klasifikasi kalimat dibagi menjadi 11. Yang pertama, berdasarkan jumlah klausanya ada 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki 1 klausa. Contoh, ibu memasak. Yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk dibagi menjadi 3. Kalimat majemuk koordinatif, kalimat majemuk subordinatif, dan kalimat majemuk kompleks. Yang kedua, berdasarkan negasinya dibagi menjadi 2, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Yang ketiga, berdasarkan kelengkapan strukturnya dibagi menjadi 2, kalimat minor dan kalimat mayor, atau kalimat tidak lengkap dan kalimat lengkap.
Yang keempat, berdasarkan kepasifan predikatnya dibagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh kalimat aktif, saya membaca buku. Contoh kalimat pasif, buku saya baca. Yang kelima, berdasarkan kelangsungannya dibagi menjadi dua, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang, ditandai dengan tanda petik dua, dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ibu berkata, Yunus, jangan letakkan bukumu di dapur. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tidak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua dan sudah diubah menjadi kalimat berita. Contoh, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Berdasarkan isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah biasa ditandai dengan partikel lah. Contoh, gantilah mobilmu. Kalimat larangan ditandai dengan penggunaan kata jangan. Contoh, jangan bercinta berlebihan. Kalimat ajakan ditandai dengan kata mohon, tolong, silahkan. Contoh, tolong temani pacarku di rumah. Yang kedua, kalimat berita. Kalimat berita kepastian. Contoh, Anita akan datang dari Bandung besok pagi. Kalimat berita pengingkaran. Contoh, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunnya. Kalimat berita kesangsian. Contoh, ibu mungkin akan tiba besok pagi. Kalimat berita bentuk lainnya. Contoh, Tono tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, kapan. Contoh, kapan Nunung kembali ke Jakarta? Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasa yang kuat atau yang mendadak, ditandai dengan tanda seru atau tanda titik. Contohnya, bukan main eloknya. Selanjutnya, yang ketujuh, berdasarkan posisi subjek dan predikatnya dibagi menjadi dua, kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang fungsi subjek mendahului predikat. Contoh, kami belajar matematika. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Contoh, membaca buku kami kemarin malam. Yang kedelapan, berdasarkan pengembangannya. Kalimat inti adalah kalimat yang hanya memiliki fungsi subjek dan predikat. Kalimat luas adalah kalimat yang memiliki fungsi lebih daripada subjek dan predikat. Kalimat transformasi adalah kalimat inti yang sudah mengalami perubahan, baik berupa penambahan kata maupun perbanyakan unsur inti. Berdasarkan jumlah konturnya dibedakan menjadi dua, kalimat panjang dan kalimat pendek. Kontur adalah bagian arus ujaran yang diapit oleh dua kesenyapan. Yang pertama, kalimat panjang adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu kontur. Yang kedua, kalimat pendek adalah kalimat yang hanya memiliki satu kontur. Yang 10, berdasarkan kebakuannya dibagi menjadi dua, kalimat tidak baku dan kalimat baku. Kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kalimat bahasa Indonesia. Kalimat baku merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Surya Ardiansyah, NIM 2020 310089. Saya akan menjelaskan tentang
kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. 4. Sistematis, tidak bertele-tele. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadaan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. B. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. C. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frase yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat. D. Kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. E. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. F. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.